Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membidik pembangunan 3 juta rumah per tahun. Target pembangunan rumah rakyat ini sebagai upaya menekan angka backlog rumah yang terus meningkat. Sejumlah pihak berharap pemerintahan baru bisa merealisasikan janji membangun 3 juta unit rumah rakyat. Lantas apakah proyek ini berjalan mulus ke depannya? Langsung saja kita bahas dalam ambisi Prabowo bangun 3 juta rumah dalam setahun proyek masuk akal. Ya, kita lihat Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwarar Sirait resmi meresmikan pembangunan program perumahan 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Dalam peresmian ini, proyek awal ialah membangun 250 unit rumah rakyat di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kalau kita lihat, proyek ini digarap pada tanah seluas 2,5 hektar dan merupakan hibah dari PT Bumi Resource, PT Bumi Samboro Sukses, dan pembangunannya dikerjakan oleh Agung Sedayu Group. Dalam peresmian ini, Ara ditemani oleh bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Agwan. Kalau kita lihat, ini Ara berharap ya pengembangan swasta lain bisa mendukung program 3 juta rumah rakyat. Pasalnya program ini bakal bisa berjalan jika ada kerjasama dari berbagai pihak. Sementara itu Agwan mengungkapkan perusahaannya memang memiliki program CSR. Pembangunan rumah ini menjadi perusahaan memberikan CSR-nya. Agwan menargetkan proyek ini bisa segera beres agar masyarakat bisa segera memiliki hunian layak. Lantas, di mana saja lokasi 3 juta rumah ini akan ditangani? Ya, sebenarnya ARA sudah mengajukan permohonan untuk lahan seluas 1.000 hektar di Banten yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan. Jadi lahan ini merupakan aset yang disita oleh Kejaksaan Agung dari para koruptor tanah yang juga disita dari para pelaku korupsi dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat. Sehingga harga jual ini bisa lebih terjangkau. Di samping itu juga pemanfaatan lahan sitaan ini juga berkontribusi pada efisiensi anggaran dan pengoptimalan aset negara. Selain memanfaatkan lahan sitaan di Banten, proyek pembangunan 3 juta rumah juga akan dilaksanakan di Tangerang, di mana ARA ini telah menyumbangkan lahan seluas 2,5 hektar. Menurut ARA juga kontribusi tanah ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung inisiatif Prabowo dalam mewujudkan program 3 juta rumah bagi masyarakat. Selain itu, ARA juga turut mengungkapkan ya rencananya untuk bersama Menteri BUMN Erick Thohir ini mengunjungi kawasan industri Batang di Jawa Tengah. Jadi kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi rumah susun yang terletak di kawasan tersebut. Lagi-lagi ya, ini ARA, Pak Menteri juga akan memanfaatkan lahan sitaan serta lahan terlantar untuk pembangunan rumah ini. Lantas di mana saja ya? Kita lihat di slide berikutnya. Seperti apa? Ya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat, ini Pak Menteri ARA akan memanfaatkan aset sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI untuk program 3 juta rumah. Jadi ARA juga mengungkapkan hal ini ketika menjelaskan strategi untuk memperoleh lahan secara gratis. Salah satu kandidat lahan yang diincar untuk merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo ini adalah aset rampasan hasil tindak pidana korupsi. ARA mengakui ini telah berkoordinasi dengan sejumlah penegak hukum setelah ke Kejaksaan Agung. Jadi ARA juga bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Nah, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga menyatakan akan mendukung sepenuhnya begitu ya. Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Jadi Johan menyebut pihaknya akan menginventarisasi kebutuhan untuk perumahan rakyat. Selain itu, Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid juga mengungkapkan negara punya 1,3 juta hektar tanah terlantar yang bisa digunakan untuk membangun 3 juta rumah. Lantas bagaimana hitung-hitungan biaya yang akan habis digunakan dalam pembangunan program ini? Kita boleh lihat slide berikutnya. Kalau kata Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, ini sudah menghitung-hitung nih program 3 juta rumah membutuhkan anggaran sebesar 750 triliun rupiah. Kita baca sama-sama. Jadi menurut Pak Lazarus sebagai bahan pembanding kalau pakai harga satuan lama, anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan selama 5 tahun kita dengan
ada 2.177 rumah menghabiskan dana 119 triliun. Maka kalau dihitung menjadi 3 juta rumah, kira-kira memerlukan dana 750 triliun. Komisi 5 DPR RI juga menunggu cetak biru program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri PKP Ara menjanjikan akan mengeluarkan cetak biru program 3 juta rumah sebelum 6 Desember 2024. Adapun Kementerian PKP mendapatkan anggaran tahun 2025 sebesar 5,07 triliun rupiah yang berasal dari anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada kabinet sebelumnya. Ternyata dalam proyek 3 juta rumah ala Prabowo ini ada beberapa konglo yang ikut andil dalam bangun rumah. Siapa saja mereka, kita lihat slide berikutnya. Tentunya sudah nggak asing lagi ya. Yang pertama kita lihat ada Sugianto Kusuma alias Agwan. Agwan dikenal sebagai pendiri Agung Sedayo Group yang berkecimpung di industri properti Indonesia mulai dari apartemen, mall, hotel hingga industrial estate. Lalu yang kedua ada Pak PP atau Prayogo Pangestu yang merupakan orang terkaya kedua di Indonesia saat ini versi Forbes. Hartanya Pak PP menyentuh 51,7 miliar US dollar atau setara dengan 811,77 triliun rupiah. Tentunya yang bersumber dari bisnisnya di Barito Pacific Tbk, yakni perusahaan di sektor petrokimia dan energi. Selanjutnya kita lihat ada Franky Usman Wijaya. Pak Franky ini merupakan salah satu putra konglo sekaligus pendiri Sinarmas yakni Eka Cipta Wijaya. Lalu kita lihat ada Pak Boy Thohir, ini adalah kakak dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Boy dikenal sebagai Raja Batubara hingga Tuan Tanah. Terakhir juga ada kita lihat Lawrence Barkey. Lawrence Barkey ini merupakan anak dari Kiki Barkey, pendiri perusahaan batubara PT Harum Energi Tbk. Saat ini Lawrence menjabat sebagai komisioner utama perusahaan tersebut. Pemirsa, tentu kita berharap ya dari proyek 3 juta rumah ala Prabowo ini bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi serta dapat membantu masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki hunian.